Marc Marquez mengungkapkan bagaimana ia menjalani drama luar biasa di Le Mans. Sebelum lampu start menyala, langit Prancis sudah menurunkan hujan, dan seketika suasana di sirkuit berubah total. Situasi jadi kacau, mengingatkan pada kekacauan di Austin, tapi kali ini masih dalam kendali, berkat regulasi baru yang mulai berlaku sejak pekan lalu. Marc Marquez tampil tenang, mengatur langkah dengan cermat. Tapi sayangnya, itu belum cukup untuk mengungguli Johann Zarco. Meski gagal merebut kemenangan, Marc tetap puas. Ia meraih posisi kedua dalam balapan yang lebih terasa seperti ujian bertahan hidup. Seperti yang disampaikan rekan kami, Manuel Pecino, balapan kemarin adalah tipe flag to flag, penuh dinamika dan ketegangan dari awal sampai akhir. Memang sebelumnya ada juga balapan di mana kami ganti motor 2 kali. Tapi 6 atau 7 lap pertama kali ini benar-benar bikin stres, mental tertekan. Yang terpenting adalah bikin keputusan tepat, cepat, dan tidak gegabah, karena ini balapan 27 lap panjang, penuh jebakan. Saya putuskan tunggu Alex. Kalau Alex masuk grid, saya ikuti mereka berdua. Inilah dilema Marc di lap pemanasan. Di sighting lap, saya lihat Pecco lanjut ke grid dengan ban hujan. Tapi saya ingin masuk pit, jadi saya bilang ke diri sendiri, tunggu Alex. Kalau Alex masuk grid, saya ikuti. Karena mereka berdua, Pecco dan Alex, adalah kandidat juara. Di momen itu, saya tidak mikirin podium, saya cuma mikirin mereka berdua. Tapi Alex masuk pit, dan ternyata itu strategi terbaik. Zarco menang dengan cara berbeda, tapi jujur saja, dengan strategi saya pun, Zarco tetap menang. Dia memang lebih cepat hari ini. Itu tipe hari yang penuh jebakan. Kamu tahu betapa mudahnya jatuh, tapi kamu juga tahu, kamu nggak boleh jatuh. Dan jujur saja, ini hari di mana kamu harus main kartu joker. Kalau saya nggak jatuh di Jerez, mungkin saya jatuh di sini. Tapi insiden di Jerez jadi alarm keras buat saya, di hari Minggu, kamu harus 100% fokus. Target utama Marc bukan menang, tapi bertahan di atas motor. Jujur, saya tarik napas lega. Saya nggak jatuh. Itu perjuangan terbesar saya hari ini, fokus tetap di atas motor. Karena saya tahu kelemahan saya cenderung jatuh justru saat mulai santai. Tapi kalau saya pacu intensitas, dorong insting sampai batas, disitulah saya mainkan rem dengan sempurna. Tapi ketika saya mulai longgar, rem belakang dan depan nggak saya pakai ideal, motor jadi berubah arah, gerakannya liar. Hari ini pertarungan mental tersulit dalam karier saya, terutama di 10 lap terakhir, gila. Dani Pedrosa angkat bicara soal mimpi buruk yang dialami Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis 2025. Balapan utama di sirkuit Le Mans yang digelar pada Minggu kemarin berubah jadi mimpi kelam bagi sang juara dunia 2 kali itu. Alih-alih pulang membawa poin, Bagnaia justru harus menelan pil pahit gagal total sejak lap pertama. Rider andalan Ducati itu menjadi korban dari insiden yang melibatkan Enea Bastianini dari Red Bull KTM Tech3 yang gagal mengendalikan motornya di sektor awal. Meski sempat bangkit dan melanjutkan balapan hingga garis finish, perjuangan Bagnaia tak membuahkan hasil apapun. Ia hanya mampu finish di posisi ke-16, satu tempat di luar zona poin, sebuah hasil yang nyaris tak terbayangkan untuk pembalap sekelas dirinya. Kesialan ini makin lengkap setelah Bagnaia juga gagal finish pada sesi sprint sehari sebelumnya. Crash kembali menghantuinya, dan hasil nihil pun tak terelakkan. 2 hari penuh luka, 2 hari tanpa poin.
Tak heran jika Dani Pedrosa, mantan pembalap yang kini jadi komentator tajam, menyampaikan kritik pedas. Menurutnya, performa Bagnaia selama akhir pekan di Le Mans jauh dari kata memuaskan, bahkan ia tak ragu menyebut sang murid kesayangan Valentino Rossi itu tampil buruk di semua sesi. Pecco Bagnaia benar-benar menjalani akhir pekan yang buruk di Le Mans, kata Pedrosa, dikutip dari Motosan via Bola Sport. Dia jatuh di tikungan 2 saat sprint, dan kejadian serupa terulang di balapan utama. Bastianini menyenggolnya dari sisi dalam, dan bam, terjatuh lagi. Namun, Pedrosa menyoroti bahwa penyebab utama bukan semata insiden itu. Bagnaia masuk tikungan dengan sangat lambat di pengereman pertama. Kita lihat semua pembalap menyalipnya dari luar, dari dalam dia seperti kehilangan arah. Dan akhirnya, sentuhan kecil dari Bastianini pun cukup untuk menjatuhkannya. Lebih jauh, Pedrosa merasa ada yang lebih mengkhawatirkan. Mental Bagnaia tampak goyah. Saat sesi flag to flag, saat banyak rider mengambil risiko dengan mengganti ban ke slick, Bagnaia justru terlihat ragu. Ia bahkan sempat mengangkat tangannya sebelum start, tanda bahwa ia mempertanyakan keputusannya sendiri. Menurut saya, saat itu Bagnaia tidak yakin dengan strateginya, ujar Pedrosa. Ketika para pembalap lain berganti ke ban kering, dia justru masih memakai ban basah dan mengangkat tangan, seolah berkata, "Apa yang terjadi? Apa aku salah lagi?" Gestur kecil itu, menurut Pedrosa, mencerminkan kehancuran kepercayaan diri sang juara bertahan. Dan parahnya lagi, ia menilai Bagnaia turun ke lintasan tanpa determinasi yang kuat. Dia kehilangan keyakinan, dan tak menunjukkan semangat juang untuk mengubah keadaan, pungkasnya. Pembalap LCR Honda, Johann Zarco, menciptakan momen luar biasa dengan merebut kemenangan spektakuler di hadapan publiknya sendiri dalam seri MotoGP Prancis 2025, balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans, Minggu, menyajikan drama luar biasa dalam situasi flag to flag yang penuh kekacauan dan kejutan. Di tengah kondisi yang tak menentu, Zarco tampil gemilang, menunjukkan ketangguhan luar biasa, dan keluar sebagai bintang utama dalam duel ketat selama 26 putaran. Ia sukses mengungguli Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati yang finish di posisi kedua, serta Fermin Aldeguer dari Gresini Racing yang melengkapi podium di tempat ketiga. Hujan gerimis sempat turun sebelum balapan dimulai, namun tiga pembalap terdepan Quartararo, Marquez dan Alex tetap nekat memilih ban slick. Keputusan itu berbuah kekacauan. Sebagian besar pembalap, termasuk Quartararo, kesulitan mengendalikan motor mereka saat warm-up lap, memicu kekhawatiran di paddock. Drama langsung pecah saat para pembalap berbondong-bondong mengganti setelan ke mode wet race. Usai race direction menyatakan kondisi flag to flag. Akibatnya, red flag sempat dikibarkan, balapan ditunda sementara dan jumlah lap dipangkas satu putaran, dari 27 menjadi 26. Setelah sighting lap, beberapa rider, termasuk Marquez, nekat kembali menggunakan setelan kering, sementara Bagnaia tetap pada setelan basah. Sayangnya, keputusan ini berujung penalti. Marquez dan Quartararo dihukum double long lap penalti akibat perubahan setelan di waktu yang tak tepat. Begitu balapan dimulai, Marquez langsung tancap gas dan mencoba merebut posisi terdepan dari Quartararo, namun gagal. Nasib sial menimpa Bagnaia yang mengalami crash usai bersenggolan dengan Joan Mir di tikungan 3, sebuah insiden dramatis sejak awal lomba. 2 lap berlalu, Quartararo masih memimpin di depan Alex, sementara Marquez berada di posisi ketiga. Namun, ketika Quartararo menjalani long lap penalti, Alex dan Marquez langsung menguasai posisi 1-2. Sementara itu Bagnaia sempat kembali melanjutkan balapan, tetapi justru di-overlap oleh Marquez yang masih harus menjalani hukumannya. Memasuki lap kelima, drama kembali pecah saat Quartararo dan Brad Binder terjatuh di tikungan 14. Lap ke-6, Marquez yang memimpin, menjalani long lap penalti dan kehilangan posisinya kepada rekan setim Alex, Fermin Aldeguer.
1 lap berselang, Marquez masuk padok untuk mengganti setelan motor ke mode basah pertaruhan besar di tengah kekacauan cuaca. Kini giliran Zarco yang melesat ke depan, mengambil alih pimpinan lomba, diikuti ketat oleh Miguel Oliveira. Meski sempat direbut oleh Marquez, Zarco kembali menunjukkan ketenangannya, merebut posisi terdepan dan mulai menciptakan gap. Setengah lomba berlalu, Marquez tertinggal 10,64 detik dari Zarco yang masih melaju kencang tanpa hambatan. Memasuki 10 lap terakhir, Zarco semakin menggila. Ia menciptakan gap hingga 13,244 detik dari Marquez yang terus berusaha mengejar. Bendera kuning sempat berkibar ketika Oliveira mengalami high side di tikungan 14 tikungan terakhir yang menyimpan banyak cerita. 6 lap terakhir, perebutan podium ketiga makin panas. Pedro Acosta berhasil menyalip Alex dan Aldeguer, meramaikan persaingan di barisan depan. Namun nasib nahas kembali menimpa Alex Marquez, yang kembali crash, lalu bangkit dan berjuang keras finish di posisi ke-6. 3 lap terakhir, Zarco tak terbendung. Gap dengan Marquez melebar hingga 18,944 detik, sementara Alex kembali crash di tikungan 11 untuk kedua kalinya. Hingga bendera finish berkibar, Johann Zarco tetap memimpin tanpa tersentuh, mengunci kemenangan emosional dan bersejarah di kandang sendiri. Kemenangan ini bukan hanya milik Zarco, tapi juga bangsa Prancis karena dia mengakhiri penantian 71 tahun sejak kemenangan terakhir rider Prancis di Le Mans yang diraih Pierre Moneret pada tahun 1954. Pembalap Ducati, Marc Marquez, tampil menggila dan keluar sebagai juara sprint race MotoGP Prancis 2025 dengan performa yang benar-benar luar biasa. Meski start dari posisi kedua, Marquez langsung tancap gas di sirkuit Le Mans pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Rider berjuluk babi alien itu menunjukkan kelasnya, langsung menyodok ke depan dan menyalip sang pole sitter, Fabio Quartararo, dengan manuver brilian. Begitu bendera start dikibarkan, Marquez melejit. Tapi momen itu tak bertahan lama, karena sempat melebar, hingga posisinya direbut kembali oleh Quartararo. Namun bukan Marc namanya kalau menyerah, ia kembali menekan habis-habisan. Di sisi lain, sang juara dunia Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, juga langsung tampil agresif dari posisi ke-6 dan sukses menyalip 2 pembalap sekaligus. Aksi demi aksi terus memanaskan lintasan, termasuk 3 joki KTM yang bertarung sengit memperebutkan posisi ke-7 dari Maverick Vinales. Memasuki lap kedua, drama terjadi. Bagnaia mengalami crash di tikungan 3, membuat yellow flag dikibarkan. Tapi jalannya balapan tak melambat, justru makin memanas. Hingga lap ketiga, Quartararo masih memimpin, namun Marquez terus menempel ketat dengan gap hanya 0,5 detik. Di belakang mereka, Alex Marquez mulai menunjukkan ancaman nyata dari posisi ketiga. Sementara itu, Pedro Acosta dari Red Bull KTM jadi sorotan. Ia naik posisi ke urutan kelima. Tapi, rekan setimnya, Brad Binder, harus gigit jari karena terjatuh, dan kembali mengibarkan yellow flag di sektor 3 dan 4. Lap demi lap makin panas. Quartararo terus bertahan, tapi Marquez semakin agresif. Duel sengit di tikungan 2 dan 3 terjadi. Marquez sempat gagal menyalip, tapi di lap ke-6, akhirnya dia berhasil menggusur Quartararo dan mengambil alih pimpinan lomba. Dengan motor Ducati Desmo Sedici GP25 yang buas, Marquez mulai membuka jarak gap 0,8 detik. Tak hanya itu, Quartararo makin tertekan dan harus rela disalip Alex Marquez di tikungan 1. Memasuki 5 lap terakhir, gap Marc dan Alex membesar jadi 1,5 detik. Sementara itu di belakang, Quartararo kembali terlibat duel sengit kali ini melawan Fermin Aldeguer. Hasilnya, Quartararo kembali kehilangan posisi. Meski sempat dapat peringatan karena melanggar track limits, Marquez tetap tak terhentikan. Ia mengamankan kemenangan dengan brilian.
diikuti oleh Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, dua rider Gresini yang melengkapi podium. Sungguh balapan penuh drama, aksi, dan determinasi luar biasa dari Marc Marquez. Sang baby alien kembali menunjukkan bahwa dirinya masih bertaji di atas lintasan. Aksi luar biasa dipertontonkan Marc Marquez di sirkuit Bugatti, Le Mans. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu tampil on fire dan sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi praktis MotoGP Prancis 2025, Jumat malam. Dengan torehan mencengangkan 1 menit 29,855 detik, Marquez tak hanya memuncaki catatan waktu, tapi juga memecahkan rekor lap yang sebelumnya dipegang Jorge Martin. Di awal sesi, dominasi sempat dipegang oleh duo Yamaha, Fabio Quartararo dan Jack Miller, yang langsung tancap gas di 10 menit pertama. Quartararo mencatatkan 1 menit 30,997 detik, diikuti Miller dengan 1 menit 31,137 detik. Namun para jagoan Ducati tak tinggal diam. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia mulai merangsek ke 5 besar. Meski Marquez sempat merosot ke posisi 10 usai disalip Maverick Vinales, situasi berubah cepat. Alex Marquez dari Gresini Racing ikut memanaskan atmosfer dengan melesat ke posisi 2. Hanya terpaut 0,112 detik dari Quartararo. Ketegangan meningkat tajam ketika Marquez kembali ke lintasan untuk run kedua, dan boom. Ia menyalip Quartararo dengan catatan 1 menit 30,530 detik. Lebih cepat 0,467 detik. Tak mau ketinggalan, Bagnaia merangkak ke posisi 3. Diikuti Vinales yang terus menekan hingga hanya berjarak 0,41 detik dari posisi puncak. Pedro Acosta juga ikut nimbrung ke 3 besar, membuat persaingan semakin panas. Namun drama terjadi. Vinales, yang menjadi ancaman serius bagi Marquez, terjatuh di tikungan 9 saat waktu tersisa 12 menit. Momen ini dimanfaatkan para rival, termasuk Fermin Aldeguer debutan Gresini Racing yang turut meramaikan persaingan papan atas. Bagnaia sempat rebut posisi 3. Tapi tak berlangsung lama, karena Quartararo membalas dengan catatan 1 menit 30,222 detik. Namun, spotlight kembali ke tangan Marquez yang kembali mencatatkan waktu sensasional 1 menit 29,855 detik. Sebuah rekor baru yang menghapus catatan Jorge Martin tahun lalu. Dengan 3 menit tersisa, Bagnaia sempat menempel ketat dengan selisih 0,184 detik, sebelum akhirnya Quartararo memperkecil gap menjadi 0,177 detik dari Marquez. Akhirnya, Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat, memimpin dengan rekor baru, dan penuh percaya diri menyongsong kualifikasi. Ini bukan sekadar praktis, ini pernyataan dominasi. Ducati membuka MotoGP Prancis 2025 dengan ledakan semangat. Sang bintang, Marc Marquez, tampil luar biasa dan sukses mengunci posisi tercepat di sesi latihan bebas pertama yang digelar di sirkuit Le Mans, Jumat 9 Mei. Selama 45 menit penuh adrenalin, Marquez langsung menunjukkan tajinya sejak bendera start dikibarkan. Mengendarai motor Ducati dengan penuh percaya diri, rider asal Spanyol itu mendominasi jalannya sesi dan mencetak waktu lap terbaiknya di angka fantastis.
1 menit 30,764 detik. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sempat bersaing di papan atas, namun harus puas finish keempat usai disalip Brad Binder dan Alex Marquez menjelang akhir sesi. Sesi FP1 ini juga dibuka dengan drama. Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team mengalami kecelakaan di tikungan 10, mengibarkan bendera kuning lebih awal.